di sini tidak berusaha untuk melabeli kalau kalau kamu gemuk pasti kamu sebenarnya tidak bahagia, kamu hanya pura-pura bahagia. No. Tapi kita cuma lebih concern kalau lebih jujur aja sih sama diri sendiri. Sebenarnya urusan nomor satu adalah masalah kesehatan. Itu yang paling kita pentingin. Benar. Nah sekarang pengen langsung nanya dulu ke dokter Ika nih. Kalau tadi kan dari sisi pikiran, emosi, pikiran dan emosi jelas ada hubungannya. Tapi kalau secara kedokteran, emang apa hubungannya sih orang mikir sesuatu, stres dengan badan yang gemuk? Nah, di kedokteran ada istilahnya namanya saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, saraf simpatis adalah ketika kita stres. Pernah dengar flight or fight? Jadi flight itu ya, kita ngelawan, fight itu kita ngelawan, flight kita kabur. Kita malah kabur. Kan dua-duanya butuh energi kan? Nah, ketika satu lagi parasimpatis kebalikannya adalah ketika kita rest and digest. Jadi ketika kita istirahat dan kita mencerna. Jadi saat itulah pencernaan kita itu aktif. Oke. Nah, bayangkan ketika kita berpikiran negatif, kita banyak stres setiap hari, otomatis yang mana yang nyala? Simpatis kan? Yang flight atau fight pasti. Iya kan? Otomatis. Nah, ketika kita butuh banyak cadangan energi, badan kita otomatis akan mengeluarkan cadangan energi kita. Gula, ya kan? Lemak, kolesterolnya makanya tinggi, gula darahnya tinggi, tekanan darah juga tinggi. Itu berpengaruh dari rasa stres. Itu semua dikeluarin sama mereka supaya kita siap untuk melawan. Betul. Nah, ketika kita akhirnya waktu stres kita makan, pencernaannya nggak jalan. Otomatis pencernaannya nggak lancar. Jadi penyimpanan makin banyak, depositnya makin banyak gitu. Makanya jadi kenapa berhubungan dengan gemukan. Metabolismenya melambat, akhirnya makanya gemuk. Yes. Jadinya biasanya stres gemuk gitu. Bisa jadi. Berarti kalaupun kita mau makan, ya memang kita harus menikmati ya. Maksudnya kita nggak ada masalah dan segala macam. Tubuh sebisa mungkin sebelum makan kita ketawa-ketawa ya. Nah, lagi stres nggak gitu. Jadi saat kita makan tempe, hanya tempe rasanya kayak stick gitu. Wah. Iya benar. Itu juga kayaknya membohongi diri sendiri namanya ya. Udah mulai halusinasi kayaknya itu jatuhnya. Kondisi psikisnya halusinasi, Iya, bahaya juga. Itu bahaya juga. Oke, sekarang kita pengen ini deh. Kita pengen bukan ngorek-ngorek sih, tapi kita pengen di sini membuktikan. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu Christine, biasanya ada sesuatu di balik gemuk itu. Bukan karena makan yang salah, bukan karena kurang olahraga, tapi karena ada sebuah emosi. Biasanya sih negatif, biasanya, tapi bisa jadi juga emosi yang positif. Oleh karena itu, saya di sini sudah ada 3 wanita yang sangat luar biasa. Boleh ke depan? Tadi baru sempat ngobrol sama Mbak Angel, 2 Mbak yang tadi aku belum sempat ajak ngobrol, boleh? Silahkan. Ini kayaknya kalau bertiga nggak muat ya? 1, 2, ambil 1 bangku lagi. Boleh, silahkan Mbak. Mbak yang baju putih abu-abu siapa namanya? Alicia dan Mbak Rina. Oke. Monggo. Jadi sebenarnya di sini ada satu metode. Jujur sih aku udah pernah ngikutin kursusnya sih, dan buat aku it works. Tapi kalau beneran. Tapi kalau aku yang nge-guide kan saya tidak punya kompetensinya. Makanya sekarang Ibu Christine. Ini di sini kita akan mempraktekkan salah satu metode ya. Ini metode apa nih sebenarnya? Metode quantum slimming itu adalah sebuah metode pengelolaan pikiran. So kita menggunakan pikiran kita secara positif untuk membentuk hidup kita yang berharga ini. Nah, which is kalau membentuk hidup yang berharga ini itu akan mempengaruhi tubuh kita, bentuk tubuh kita menjadi sehat dan langsing. Jadi saya setuju tadi itu tuh. Pokoknya saya berusaha aja langsing dan sehat itu saya berusaha sehat, langsing itu bonus. Iya, turun berat badan itu bonus. Gitu. Iya, dan kita nggak stres dengan berat badan, kita nggak musuhan tuh sama timbangan tadi. Betul, benar. Namun dari sini yang paling syarat yang paling penting adalah pengakuan. Kalau tidak muncul pengakuan tuh tidak bisa. Pengakuan seperti apa contohnya? Mengakui bahwasanya ya benar ada sesuatu di dalam diri saya. Nah, namun kalau kita nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, dan ya itu akan terblocking sendiri. Contoh maaf saya untuk penjelasan saja ya Mbak Angel ya. Tadi Mbak Angel mengatakan setiap kali saya diet, saya sakit. Ada 2 hal. Bisa jadi dietnya salah dan akhirnya itu menjadi sakit. Bisa jadi itu adalah mental block yang dimunculkan dari pikirannya. Jadi kalau kita bicara pikiran, yang saya maksud di sini adalah pikiran bawah sadar. Sesuatu yang tidak disadari secara sadar. Oke. Nah, tuh mulai benar tuh. Mulai benar. Yang tadi yang awal dietnya salah itu memang benar. Dietnya memang salah ya. Karena pengennya kurus jadi segala macam dicoba ya. Bukan mental ya. Kalau itu memang yang diet yang salah itu memang benar. Oke, baik. Tapi kita akan cari tahu juga ya sebenarnya seperti apa ya. Kedua tadi itu ada mental block. Jadi pikiran bawah sadarnya itu menghindari. Ini orang nggak boleh langsing. Ada kayak gitu? Ya.
ada berbagai program itu dibuat. Ini orang nggak boleh langsing. Jadi pikiran bawah sadar kita memprogram kita supaya nggak langsing. Nggak langsing. Dan itu yang harus diberesin. Iya, contohnya misalnya, kenapa dia tidak boleh langsing? Ada satu kasus SMP, dia bodinya bagus banget dan orang-orang senang sama dia. Namun biasa anak remaja ya, itu suka buat ngegeng. Nah, tiba-tiba satu hari dia ke sekolah, temannya yang buat geng ini musuhin dia. Jadi satu kelas tuh musuhin dia. Di situ dia mengambil satu kesimpulan bahwasanya, oh, saya dimusuhi gara-gara saya cakep. Mulai dari situ pikirannya membuat badannya makin gemuk. Supaya saya tidak cakep, apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Face kita nggak bisa apa-apa loh. Muka sudah terlahir begini ya harus alhamdulillah ya. Oke. Ada juga yang begitu. Ya, bagaimana supaya saya jelek dan kalau saya jelek saya tidak dimusuhi? jelek. Yes. Orang mau biasa. Tapi orang itu mungkin melakukan itu tidak sadar. Tidak sadar. Alam Iya, bawah iya, sadar. Bukan karena mabuk ya, kita ngomong nggak sadar ada hubungannya dengan mabuk ya. Karena bagi dia pain atau rasa sakit menjadi gemuk itu lebih bisa dia tahan daripada rasa sakit dimusuhi oleh orang. That's why. Kalau dulu saya dibully malah, maksudnya di sekolah gitu, gemuk, gendut gitu. Jadi teman main ada namanya juga Magdalena. Aku selalu dapat yang apes. Jadi Magdalena kurus, Magdalena gemuk, Magdalena sipit, Magdalena belok, pokoknya gitu. Jadi dibully, jadi bawaannya jadi kurus. Nah itu dia. Akhirnya ya. Motivasi akhirnya menjadi Oke. motivasi. Ya, motivasi itu bisa berlandaskan sesuatu yang positif, bisa juga dari negatif. Kalau yang tadi itu, misalnya dia yang di video, dia kan karena sudah disuruh bayar tuh, Akhirnya. dua kursi, dia berasa, waduh gimana gitu. Oke, nanti kita bakal kita akan mencoba. Sekarang aja gimana? Sekarang Jelita, Magdalena, Mbak Angel, Mbak siapa tadi? Mbak Rina sama Mbak Alicia. Silakan, boleh Oke. dicoba. Kita kalau mau ikutan juga boleh semuanya Karena di sini. ini bukan sesi Jadi one bisa. on one, jadi tidak ada yang namanya saya korek-korek berita. Nggak, tenang-tenang. Nggak Basa-basi ada. bukan mengorek-ngorek. Tapi silakan jujur pada diri sendiri. Silakan jujur pada diri sendiri. Kalau nantinya akhirnya mengetahui hal-hal yang memang menjadi penyebab, silakan tahu sendiri dan kemudian mencari tahu apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus bagaimana saya menghadapi situasi ini. Jadi tugas saya hanya meng-guide, teman-teman sendiri akan mencari tahu, menemukan itu di dalam hati masing-masing. Syarat pertama adalah tadi itu, jangan menolak, ya dalam arti kata mengikuti saja, karena pun ini kita tidak ngomong keluar ya masalahnya apa, dan ini bermanfaat bagi hidup teman-teman sendiri. Seperti saya katakan tadi, hidup kita ini berharga. Sip, caranya gampang, kaki menapak lantai, tangan di pangkuannya sendiri, jangan di pangkuan orang lain. Kaki harus napak loh, kalau nggak napak berat Iya, ya. susah. Ngeri ya gitu ya, Bu. Iya, ngeri dong. Oke. Kemudian memejamkan mata. Kenapa harus memejamkan mata? Supaya tidak terdistraksi oleh hal. Nanti kalau ketiduran gimana? Nggak apa-apa, Tenang, digebuk sama Wendy dari belakang. sudah ada. Gue jahat banget kayaknya. Boleh, boleh ngikut, boleh. Kamu nggak mau ikut Jelita? Oke, kita tidak memaksa di sini. Oke. Memejamkan mata, kemudian cukup mengikuti apa yang saya bimbing. Nah, boleh musiknya dikasih yang agak Oke, musiknya boleh dikasih yang agak mendayu-dayu. bukan bunda, lebih relaxing ya. Oh, lebih relaxing, lebih relaxing. Oke, kita pejamkan mata. Memejamkan mata, mengatur nafas. Atur nafasnya supaya lembut dan panjang. Lembut dan panjang. Kemudian pelan-pelan sadari ruang yang menjadi jarak antara kedua alis mata kita. Buatlah ruang tersebut menjadi luas seluas-luasnya. Oke, pemirsa, kita akan biarkan sesi hipnoterapi ini terus berlangsung. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Untuk saat ini, izinkan Anda hadir di sini hanya untuk diri Anda sendiri. Menghargai diri Anda sendiri, menghargai keberadaan Anda sendiri.